Selamat malam Bu Zena, saya Listiani dari 10 MIPA 4. Saya ingin mempresentasikan tugas Bahasa Indonesia mengenai teks laporan hasil observasi. Laporan hasil observasi mempunyai struktur, ciri-ciri, tujuan dan fungsi, pengertian, dan ciri bahasa. Teks laporan hasil observasi mempunyai 3 struktur yang utama, yaitu pernyataan umum, deskripsi, dan kesimpulan. Teks laporan hasil observasi juga mempunyai beberapa ciri-ciri. Pertama, membuat judul laporan yang benar sesuai dengan pengamatan yang dilakukan. Yang kedua, menyusun kalimat pembukaan. Ketiga, menyusun laporan yang berisi gagasan-gagasan pokok dan saran yang berisi alasan terhadap laporan hasil pengamatan. Dan yang terakhir, menulis kalimat penutup. Selanjutnya, tujuan dan fungsi penulisan laporan hasil observasi. Tujuan dan fungsi penulisan laporan hasil observasi adalah melaporkan tanggung jawab atas sebuah tugas dan kegiatan pengamatan, menjelaskan dasar penyusunan kebijaksanaan, keputusan, atau pemecahan masalah dalam pengamatan. Dan yang terakhir, sebagai sarana untuk pendokumentasian. Pengertian teks laporan hasil observasi. Teks laporan hasil observasi adalah teks yang berisi penjabaran umum atau melaporkan sesuatu berupa hasil dari pengamatan. Pengertian teks laporan hasil observasi. Teks laporan hasil observasi adalah teks yang berisi penjabaran umum atau melaporkan sesuatu berupa hasil dari pengamatan. Teks laporan hasil observasi juga disebut teks klasifikasi karena memuat klasifikasi mengenai jenis-jenis sesuatu berdasarkan kriteria tertentu. Selanjutnya, langkah-langkah yang harus diperhatikan dalam penulisan laporan hasil observasi. Yang pertama, harus mengandung fakta. Kedua, bersifat objektif. Ketiga, ditulis lengkap dan menyeluruh. Yang keempat, tidak memasukkan aspek penyimpang, mengandung prasangka, atau keberpihakan. Dan yang terakhir adalah disajikan secara menarik, jelas, dan logis. Yang terakhir yaitu ciri bahasa. Ciri bahasa adalah penggunaan kata kerja, yaitu kata-kata yang menyatakan suatu tindakan, penggunaan sinonim, yaitu kata-kata yang memiliki persamaan makna, dan penggunaan antonim, yaitu kata-kata yang memiliki makna berlawanan. Mengamati tanaman pepaya. Apa sih pepaya itu? Pepaya merupakan tumbuhan yang berbatang tegak dan basah. Tanaman ini dapat ditemukan di daerah tropis, subtropis, bahkan daerah dingin. Buah pepaya dapat dibedakan menjadi 2, yaitu pepaya betina dan pepaya jantan. Pepaya betina merupakan buah yang berasal dari Meksiko Selatan dan Amerika Serikat bagian utara. Nama pepaya dalam bahasa Indonesia diambil dari bahasa Belanda yaitu papaja, yang juga diadopsi dari bahasa Arawak yaitu papaya. Tumbuhan pepaya juga memiliki beberapa ciri-ciri, yaitu 1. Pohon. Pohon pepaya umumnya tidak bercabang atau bercabang sedikit. Rata-rata tingginya 5-10 meter dengan daun-daunan yang membentuk serupa spiral pada batang pohon bagian atas. Permukaan batang pepaya terlihat bekas pada lekatan daun. Yang kedua, daun pepaya. Pepaya memiliki ciri khas daun menyirip 5. Pepaya memiliki getah yang terdapat pada batang, buah tangkai, dan daun mahkota bunga berwarna kuning pucat memiliki kelopak 5. 3. Buah pepaya. Bentuk buah pepaya bulat hingga memanjang, dengan ujung kebanyakan meruncing. Warna buah pepaya ketika muda adalah hijau gelap dan hijau muda, hingga jingga kemerahan. Saat sudah matang, bagian tengah buah ini berongga dengan biji berwarna hitam yang dilapisi cairan belendir. Daging buahnya berasal dari karpela yang menebak
berwarna kuning, hingga merah, tergantung varietasnya dan kondisi lahan tempat tumbuhannya. Manfaat buah pepaya. Buah pepaya memiliki manfaat antara lain, dagingnya baik ketika muda maupun sudah dimasak. Daging buah muda dimasak sebagai sayuran, daging buah masak dimakan segar atau sebagai campuran cocktail buah. Pepaya dimanfaatkan pula daunnya sebagai sayuran dan pelunak daging. Buah pepaya muda dimakan sebagai buntil. Getah pepaya mengandung enzim papain, semacam protease yang dapat melunakkan daging dan mengubah konformasi protein lainnya. Pepaya telah diproduksi secara massal dan menjadi komoditas dagang. Sekian presentasi saya mengenai contoh teks laporan hasil observasi. Terima kasih.